Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kota Bandung. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, izinkan kami untuk dapat memperkenalkan diri. Saya Intan Nurani, rekan saya Ibu Liana Khairunisa dan Bapak Rakaan dan Rifanu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas analisis isu kontemporer mengenai dampak PPKM pada masa COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat. Pembahasan pertama mengenai identifikasi isu akan dijelaskan oleh Ibu Liana Khairunisa. Salah satu permasalahan yang tengah melanda dunia, khususnya Indonesia saat ini, adalah penyakit coronavirus. Ya, penyakit corona atau dalam bahasa Inggris biasa disebut Coronavirus Disease 2019 yang disingkat COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penderita COVID pada umumnya mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Virus COVID-19 ini dikonfirmasi pertama kali muncul di China pada tahun 2020, tepatnya bulan Januari. Penyebaran virus ini sangat pesat hingga mengakibatkan pandemi ke seluruh dunia. Perkembangan COVID dan PPKM di Indonesia dapat dilihat dari timeline berikut ini. Kita dapat mengetahui bahwa pemerintah Indonesia melaporkan kasus COVID pertama kali pada bulan Maret tahun 2020. Kasus COVID pertama ini menimpa 2 orang WNI yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat PSBB di wilayah Indonesia pada bulan April tahun 2020. Seiring dengan berjalannya waktu, kasus COVID ternyata masih belum dapat terkendali dengan maksimal. Hingga pada 11 Januari tahun 2021, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disingkat PPKM pertama di Pulau Jawa dan Bali. Meskipun telah melakukan PPKM, ternyata penyebaran COVID semakin pesat hingga pada bulan Juni 2021, Indonesia mencetak rekor tertinggi total kumulatif laporan dari penyakit COVID yang mencapai 2.115.304 kasus. Hal ini menjadi perhatian ekstra dari pemerintah untuk mampu menekan penyebaran COVID dengan lebih komprehensif, sehingga pemerintah mengkombinasikan berbagai regulasi yang berkaitan dengan PPKM, baik itu PPKM mikro, PPKM darurat, hingga yang sampai saat ini terjadi adalah PPKM level 1-4. Selanjutnya, concern dari kelompok kami mengenai analisis isu global pandemi ini adalah dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Bandung, khususnya pada aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan juga aspek ekonomi. Adapun berita-berita yang terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada link yang telah kami sertakan. Pembahasan berikutnya adalah isu kontemporer dampak PPKM terhadap kehidupan masyarakat di Kota Bandung. Pendalaman isu menggunakan teknik pentahelix yang melibatkan beberapa aspek, di antaranya adalah aspek pemerintahan atau government, aspek akademis, aspek bisnis, aspek media massa, dan juga aspek komunitas. Dari segi government atau pemerintahan, masih belum ada titik terang mengenai akhir dari kebijakan PPKM yang terus berlanjut. Hal tersebut mengakibatkan pro kontra dan juga kebingungan yang banyak timbul di kalangan masyarakat. Dari segi akademis, penundaan kembali rencana kegiatan belajar tatap muka mengakibatkan kejenuhan di kalangan siswa. Banyak juga dari orang tua siswa menganggap bahwa pembelajaran secara daring ini berjalan kurang efektif. Dari segi bisnis yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi, khususnya di bidang niaga atau bidang perdagangan, masih belum berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan adanya benturan antara regulasi dan kegiatan perdagangan yang sampai saat ini masih terbatas waktunya. Selanjutnya dari segi media massa. Sampai saat ini, kita masih mendapati maraknya berita hoaks mengenai vaksin.
Hal tersebut mengakibatkan ketakutan di beberapa kalangan masyarakat untuk menjalani vaksin COVID secara sukarela dan mandiri. Yang terakhir dari segi komunitas, sampai saat ini kita masih mendapati bahwa banyak di kalangan masyarakat yang masih belum mematuhi aturan prokes secara tertib. Padahal penggunaan masker, penerapan prokes secara ketat dan tertib dapat membantu pengendalian penyebaran virus corona di Indonesia. Dari identifikasi isu yang telah dikemukakan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode APKL. Metode APKL itu sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dengan menggunakan teknik scoring dalam penetapan prioritas isu. Analisa APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor yaitu 1-5 yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicarikan penyelesaiannya. Pada kriteria aktual, berada pada peringkat 4 yang berarti isu ini selalu menjadi perbincangan utama di banyak portal berita, baik cetak maupun elektronik yang menggambarkan kesulitan UMKM bertahan di masa pandemi COVID-19. Pada kriteria problematik berada pada peringkat 5 yang berarti isu ini dapat menimbulkan dampak negatif karena pendapatan UMKM yang kian menurun, sedangkan kebutuhan dan biaya operasional masih tetap. Belum lagi ditambah dengan adanya masalah banyaknya karyawan yang terkena PHK. Pada kriteria kelayakan juga berada pada peringkat kelima, yang berarti isu ini layak dicarikan solusi agar tidak menimbulkan masalah baru. Contohnya seperti meningkatnya tindakan kriminal. Pada kriteria kehalayakan berada pada peringkat kelima, yang berarti isu ini dinilai akan memberikan dampak bagi orang banyak apabila tidak diselesaikan secara segera. Selain menganalisa menggunakan metode APKL, kita juga menganalisa dengan menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Pada analisa ini, poin yang menjadi prioritas utama masih tetap mengenai belum optimalnya kegiatan pemulihan ekonomi khususnya di bidang niaga. Oke, setelah dianalisis dengan metode APKL dan USG, akhirnya kita tahu nih, dari beberapa isu tadi, ternyata ekonomi UMKM yang memburuk adalah satu isu yang sangat mendesak dan harus segera dicarikan solusinya. Nah, untuk dapat menemukan solusi, kita harus tahu dulu akar penyebab permasalahannya. Untuk itulah fungsi diagram fishbone ini. Jadi gini, kita punya masalah nih. Masalahnya adalah ekonomi UMKM yang memburuk. Kira-kira apa ya yang menyebabkan UMKM ini semakin terdampak di tengah masa PPKM? Kalau dari hasil analisis kami, faktor yang membuat ekonomi UMKM semakin terdampak adalah 1. Kebijakan penutupan sementara. Selama PPKM darurat misalnya, semua pusat perbelanjaan di Kota Bandung harus ditutup sementara. Hanya sektor esensial seperti pasar tradisional, pasar swalayan yang boleh buka. Sehingga banyak sekali UMKM dari sektor non-esensial tidak bisa melakukan kegiatan perniagaan. 2. Mobilitas yang terbatas. Kegiatan UMKM itu sangat dekat dengan mobilitas masyarakat. Nah, kalau mobilitasnya aja dibatasi, otomatis UMKM ini pasti akan mengalami kesulitan. Contohnya, waktu itu tuh pernah ada aturan yang tidak boleh makan di tempat atau nggak boleh dine-in, harus take away. Nah, kemudian ada lagi pembatasan jam operasional. Waktu itu kayak dibatas cuma boleh sampai jam 7 bukanya, boleh sampai jam 8. Nah, itu menurut kami salah satu faktor yang menyebabkan UMKM ini semakin lemah. Selanjutnya, ada pemasukan yang tidak menentu, sedangkan banyak pengeluaran rutin yang wajib dilakukan. Jadi kan PPKM nih, pembeli berkurang kan? Nah, otomatis omset turun dong. Tapi di sisi lain, UMKM ini tetap ada pengeluaran wajib gitu. Kayak bayar gaji karyawan, bayar sewa lapak, bayar cicilan, dan lain-lain. Ini juga salah satu faktor yang membuat UMKM semakin berat. Nah, terakhir, menurut kami masih banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi. Ada 2 nih. Ada yang sama sekali belum online, jadi mereka hanya mengandalkan penjualan secara langsung aja lewat lapak gitu. Nah, yang kedua, ada yang udah online,
tapi sebenarnya belum begitu paham cara memanfaatkan si online ini. Ya, istilahnya mungkin belum cakap secara digital gitu. Oke, dari analisis ini, sekarang kita udah tahu nih hal-hal apa aja yang menyebabkan UMKM semakin memburuk di masa PPKM. Selanjutnya, kami akan menawarkan sebuah solusi alternatif untuk para UMKM agar tetap dapat bertahan. Dan solusinya adalah beralih ke online. Berikut akan kami jabarkan seperti apa solusi alternatif ini yang akan dikupas dengan metode SWOT. 1. Kekuatan. Dengan beralih ke online, beberapa masalah tadi menurut kami dapat terselesaikan. Sebagai contoh, kalau udah online, bisa buka tiap hari. Jam operasionalnya lebih fleksibel. Nggak perlu ada pengeluaran untuk biaya sewa lapak. Nah, dari sisi pembeli sendiri, data menyebutkan memang ada peningkatan jumlah masyarakat yang kini berbelanja secara online. Baik itu lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau lewat mitra-mitra seperti GoFood, GrabFood. Sehingga ini menjadi kekuatan dari solusi ini. Marketnya ada gitu. 2. Kelemahan. Untuk kelemahannya, menurut kami, masih banyak UMKM yang belum bisa beralih ke online dikarenakan belum memiliki pengetahuan yang cukup atau device yang memadai. Sebenarnya kalau pengetahuan yang cukup ini bisa diantisipasi sih dengan cara melakukan pelatihan atau BIMTEK untuk para UMKM. Nah, kalau masalah device, ya mungkin harus dianggarkan terlebih dahulu. 3. Peluang. Peluang yang ditawarkan dari solusi ini adalah kalau UMKM beralih ke online, pertama dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Pasti dong, kan online. Bisa semua orang bisa beli. 2. Sebenarnya, di online ini lebih banyak tools yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk melakukan pemasaran. Ya, yang gratis-gratis aja. Kayak lewat Facebook, WhatsApp, Instagram. Sebenarnya gimana si UMKM ini mengeksplor tools di media online. Harapannya, dengan beralihnya UMKM ini menjadi ke online, bisa menghasilkan profit yang lebih baik dibandingkan jika hanya mengandalkan berjualan di lapak saja. Oke, yang terakhir ada ancaman. Ancaman yang mungkin dihadapi oleh para UMKM dari solusi ini adalah persaingan yang semakin luas dan penipuan yang mungkin terjadi di dunia online. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.